Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan membawakan presentasi tentang penanganan gigi impaksi di masa pandemi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang memberikan waktu dan kesempatan. Selamat pagi untuk pembicara Dr. Regina, Prof. Regina, Dr. Dwi atas paparannya yang luar biasa, Dr. Zain sebagai senior. Kemudian terima kasih juga untuk semua yang telah memberikan partisipasi dalam acara ini. Kali ini saya akan membawakan presentasi tentang penanganan gigi impaksi di masa pandemi ini. Bukan hal yang mudah ya, saat pandemi ini kita harus harus berobat misalkan kaitannya dengan keluhan gigi ya, karena keluhan gigi itu biasanya sakit gigi, sakitnya luar biasa, tapi tidak ada yang menjenguk, padahal sakit sekali. Tidak harus sampai mondok, tapi bisa menimbulkan rasa sakit yang mengganggu kualitas hidup. Dalam presentasi ini saya akan membatasi pada tisu poin penting tentang gigi impaksi. Berkaitan yang pertama tentang terminologinya, kata-kata atau bahasa apa yang bisa mencerminkan itu impaksi ya. Kadang-kadang menyebutnya beda-beda orang-orang, ada yang gigi bungsu dan seterusnya. Kemudian definisi impaksi nanti dijelaskan secara singkat. Kemudian yang kedua nanti akan berbicara mengapa impaksi gigi itu penting dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan dan perawatan. Yang ketiga, pandemi dan perubahan pelayanan gigi impaksi. Untuk hal ini tadi sudah dijelaskan Dr. Dwi panjang lebar ya tentang pasien safety, terutama di bidang bedah mulut tadi saya lihat luar biasa lengkap itu tadi. Kemudian untuk yang keempat nanti kita bicara tentang resiko dan komplikasi pasca operasi gigi. Kadang-kadang masyarakat atau pasien itu kadang takut untuk dioperasi giginya ya. Nanti kita bicarakan komplikasi dan resiko dan manajemennya misalkan terjadi komplikasi. Kemudian gigi impaksi yang kelima, gigi impaksi yang dibiarkan apakah berbahaya? Nanti kita juga akan bicara masalah itu. Yang keenam, di mana kita bisa mendapatkan pelayanan gigi impaksi yang standar ya. Nanti tentunya tergantung dengan diagnosisnya dan tergantung nanti dokter gigi yang berkompetensi dokter gigi apa. Yang terakhir nanti ada rekomendasi untuk gigi impaksi, saran-saran untuk teman sejawat, untuk para pendengar sekalian. Kemudian tentang terminologi. Terminologi yang sering digunakan untuk berhubungan dengan gigi impaksi atau gigi yang tumbuhnya terpendam, itu ada yang menyebutnya gigi bungsu atau geraham yang tumbuh terakhir. Ada yang menyebutnya gigi miring juga ya, posisinya gigi miring tumbuh di belakang sendiri. Kemudian ada yang bilang harus operasi gigi. Nah, umumnya kalau yang operasi gigi itu biasanya bedah gigi dan jaringan lunak. Itu juga gigi yang namanya gigi impaksi. Kalau di literatur disebutkan adanya third molar infected atau third molar surgery, operasi pembedahan molar ketiga, geraham yang ketiga, geraham yang paling belakang. Ada juga yang menyebutnya sebagai wisdom tooth atau gigi impaksi yang tumbuh di usia belasan, usia di mana manusia mulai menjadi wisdom ya. Berikutnya terminologi definisi ya. Gigi impaksi adalah gigi yang erupsinya atau tumbuhnya terhalang atau terhambat. Terhambat oleh apa? Terhambat oleh gigi di dekatnya bisa atau jaringan patologis lainnya. Gigi tersebut tidak keluar dengan sempurna, tidak mencapai oklusi normal. Jadi di dalam deret susunan gigi dia posisinya tidak normal. Di gambar yang bawah ini tampak yang diwarnai merah ya. Itu gigi yang tumbuhnya paling belakang, posisinya horizontal menghadap menabrak gigi depannya ya. Ini yang paling mudah disebut dengan gigi impaksi. Untuk gigi impaksi tidak hanya sebenarnya gigi yang molar ketiga, sebenarnya ada gigi molar lain ya, misalkan gigi selain molar ketiga ada gigi impaksi misalkan caninus atau gigi taring atau gigi yang lainnya. Ya, gigi impaksi ini memang masalah yang sering muncul atau sering ditemui oleh dokter spesialis bedah mulut. Berikut ini secara singkat untuk kondisi impaksi ya, dari definisi tadi ya, posisi gigi erupsi tumbuh normal tapi terhalang ya. Yang paling sebelah kiri adalah gigi impaksi yang posisinya relatif normal ya tampaknya ya, tapi di sini sebenarnya dia tertabrak oleh rahang ya, tulang rahang ya.
berikutnya posisinya lebih dalam, kemudian yang paling kanan posisinya lebih terpendam lagi. Untuk gigi impaksi ini ada klasifikasinya, cuman dari sini tidak saya jelaskan dengan detail. Prinsipnya begini, untuk impaksi ini adalah untuk menjelaskan diagnosis ke pasien terkait dengan nanti operasinya. Operasinya akan mudah atau lebih kompleks seperti itu. Itu berkaitan dengan nanti kondisi pasca operasi pasien. Yang kedua, mengapa impaksi penting dan kapan waktu yang tepat untuk dilakukan pengambilan atau perawatan, ataukah tidak perlu dirawat nantinya. Impaksi dapat menimbulkan masalah umumnya ya, jadi tidak semuanya. Jadi untuk gigi impaksi bisa menimbulkan, bisa tidak, tapi sebagian besar menimbulkan keluhan. Masalah kesehatan rongga mulut berkaitan dengan kerusakan jaringan yang lokal gigi impaksi, yaitu pertama kerusakan gigi sebelahnya, jadi bisa terjadi lubang pada gigi sebelahnya, atau kerusakan tulang penyangga gigi atau tulang alveolar. Yang kedua kerusakan jaringan lunak atau mukosa gingiva. Jadi bisa mengalami radang, ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman ya, karena radangnya bersifat kronis umumnya. Kemudian yang ketiga adanya kerusakan jaringan keras atau tulang, maksudnya tulang pendukung gigi ya. Kalau lebih luas lagi bisa menimbulkan kerusakan rahang. Berikutnya, mengapa gigi impaksi perlu mendapatkan perhatian? Selain tadi, gigi impaksi juga menimbulkan kerusakan regional. Regional itu di sekitar rongga mulut ya, orofasia, atau jauh dari lokasi gigi pun bisa ya. Untuk yang regional, dari gigi impaksi ini bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang bersifat sebenarnya bisa bersifat darurat ya, karena ada ruang di wajah ya. Jadi antara otot-otot di wajah itu ada ruang-ruangnya. Nah, ruang itu bisa terisi produk infeksi. Yang dimaksud di sini misalkan nanah ya. Gigi sebagai sumber infeksi, vokal infeksi akan menimbulkan kondisi infeksi. Produksi infeksi bisa disimpan di ruang-ruang, misalkan ruang submandibula, ruang sublingual, ruang di bawah lidah, sampai ke leher, ke retrofaring juga, mediastinum bisa. Beberapa pasien yang datang ke rumah sakit kami di sini ada yang sudah sampai di paru-paru ya, paru-paru. Nanahnya sampai paru-paru akibat dari gigi impaksi ini. Untuk prinsip hematogen kaitannya dengan gigi impaksi adalah infeksi yang timbul dari impaksi ini bisa beredar melalui peredaran darah, bisa sampai ke sendi, bisa menyebabkan osteoartritis pada pasien-pasien yang rentan. Untuk pasien-pasien jantung dengan kelainan katup ya, endokarditis juga mungkin terjadi karena vokal infeksi dari gigi impaksi. Kondisi yang darurat yang biasanya pasien hingga masuk ke UGD ya, darurat karena pasien tidak bisa bernafas ya, biasanya datang dengan desaturasi ya, pasien sulit nafas, kemudian sulit makan minum, jadi kondisinya biasanya buruk. Itu contohnya adalah lutut angina, di mana infeksi ini parah karena umumnya disebabkan karena gigi odontogeni. Salah satu penyebabnya bisa dari gigi impaksi itu. Jadi nanah turun ke spasia di bawah lidah, di bawah rahang, akhirnya ke belakang ke arah retrofaring, kemudian menutup upper airway-nya, saluran nafas atasnya. Jadi sebagian nafas atasnya itu tertutup, jadi pasien seperti tercekik. Itu yang berbahaya. Kondisi lain yang bisa disebabkan oleh gigi impaksi kalau pada kondisi infeksi yang parah adalah sepsis. Ini karena kondisi yang sudah tingkat lanjut, biasanya bisa sampai sepsis. Berikutnya adalah mengapa infeksi gigi penting dan kapan waktunya. Kapan waktunya ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan kontrol ke dokter gigi di usia lebih dari kurang lebih 15 hingga 17 tahun untuk mengevaluasi kemungkinan akan tumbuh normal atau tidaknya gigi molar ketiga ya. Molar ketiga itu geraham nomor 3 yang paling belakang. Ya. Untuk secara teori perkiraan gigi molar 3 erupsi atau tumbuh itu di usia 18 sampai 25 tahun. Umumnya di usia awal tumbuh akan menimbulkan sensasi tidak nyaman ya, radang, misalkan nyeri, bengkak, itu bisa dikenal dengan perikoronitis, radang pada mukosa gingiva di atas gigi molar ya. Itu sering terjadi. Disarankan untuk tindakan definitif di usia awal gigi tumbuh ini maksudnya misalkan sudah terdiagnosis dini di usia 18 tahun atau sekitar 20-an tahun, itu disarankan biasanya
untuk segera dilakukan pengambilan. Beberapa pasien datang ke fasilitas kesehatan itu kadang-kadang sudah sakit bertahun-tahun ya, usianya juga di atas 30, usia di atas 40 itu ada. Operasi gigi atau pengambilan gigi impaksi di usia-usia tinggi, misalkan 40, kadang-kadang lebih lagi, itu resiko dan komplikasinya pasti meningkat. Seperti itu. Berikutnya poin penting yang ketiga adalah pandemi dan perubahan pelayanan gigi impaksi. Apa yang berubah saat ini? Ada 2 poin ya, SOP tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Dwi ya di presentasi pertama. Tapi secara umum untuk khusus di bedah mulut ini Vaskes yang pertama adalah fasilitas kesehatan memerlukan kontrol engineering ya. Misalkan tadi sudah disebutkan mengatur airflow atau aliran udara. Kemudian yang kedua untuk mengurangi aerosol di ruang tindakan yang menimbulkan aerosol, aerosol generating prosedur bedah yang menimbulkan aerosol bisa ditambahkan supplementary atau tambahan aerosol suction. Ini bukan untuk menghilangkan 100% aerosol, tapi membantu mengurangi biar aerosol tidak menyebar. Selain tadi yang utama adalah airflow yang dikontrol. Di klinik kami di rumah sakit RSUD ini sudah di ruangan pelayanan gigi dan mulut ada beberapa pelayanan selain bedah mulut itu kita sudah menggunakan negative pressure room. Jadi aliran udara dibuat negatif. Udara di dalam ruangan langsung tersedot, terhisap di ducting di bawah ya, kemudian disalurkan untuk dilakukan treatment menggunakan HEPA filter, UV, kemudian baru dibuang dengan kondisi bersih. Jadi memang untuk kondisi pandemi saat ini kita memerlukan ruangan yang memenuhi syarat untuk tindakan bedah mulut, terutama impaksi gigi ini. Saat operasi kita melakukan pengeboran, beberapa kasus memerlukan pengeboran jaringan keras ya, atau gigi itu sendiri. Tulang pendukung gigi juga kadang-kadang dibur, itu menimbulkan aerosol yang banyak. Untuk itu pengaturan udara itu vital atau utama. Selain itu nakes, perawat dan dokter juga menggunakan APD level 3, ini standar ya. Untuk preoperasi screening SARS-CoV-2 itu juga kita lakukan. Tadi sudah dijelaskan lebih detail ya di presentasi Dr. Dwi ya. Kemudian seleksi kasus, tindakan apa yang tindakan pada kasus impaksi yang seperti apa yang disarankan untuk diambil. Beberapa pasien kadang-kadang tidak ada keluhan apapun, hanya ingin kontrol, kita lakukan pemeriksaan secara umum. Ada gigi-gigi yang tampak dalam ronsen itu terpendam. Nah, untuk gigi yang terpendam ini kita harus evaluasi apakah ada keluhan, apakah ada radang di sana, itu yang akan menentukan dokter memutuskan ini diambil atau tidak. Gigi impaksi yang tanpa keluhan bukan berarti tidak menimbulkan kondisi yang patologis di kemudian hari. Itu kita bisa prediksi ya. Terutama untuk rongga mulut ya. Untuk di rongga mulut itu tidak steril ya, banyak bakteri, banyak sisa makanan atau plak ya yang berisi kumpulan atau mikroorganisme yang sudah mengalami koloni yang banyak. Nah, untuk itu biasanya disarankan untuk dilakukan konsultasi dengan dokter spesialis bedah mulut untuk penanganannya. Kemudian di era pandemi, perubahan pelayanan gigi impaksi apa yang penting di sini, yang urgent. Tidak semuanya langsung dilakukan tindakan, operasinya pun direncanakan ya, terencana, terprogram untuk khususnya untuk pasien-pasien dengan infeksi pada jaringan lunak akibat gigi yang miring ini atau gigi impaksi. Sering dikenal dengan perikoronitis ya. Untuk gigi impaksi yang asimptomatik biasanya kita lakukan asimptomatik tanpa gejala ya, tanpa keluhan, tapi terdeteksi biasanya dilakukan istilahnya observasi ya, tiap mungkin 3 atau 6 bulan atau 12 bulan bisa kontrol untuk dievaluasi. Yang kedua, nyeri orofasial ya. Impaksi ini bisa menimbulkan nyeri orofasial. Ini gigi impaksi yang disarankan segera diambil ya. Nyeri orofasial itu terutama pada nervus trigeminus ke-5 ya, cabang yang ketiga itu bisa menyebar ke nervus cranialis yang lain ya, karena di sistem saraf pusat itu ada istilahnya nukleus ya, yang satu kompleks bisa menyebabkan rasa nyeri di tempat lain. Misalkan contohnya nyeri gigi, nyerinya bisa dirasakan sampai tengkuk, dirasakan sampai pelipis dan seterusnya. Kemudian kasus impaksi yang melibatkan nomor 3 dentoalveolar abscess. Kasus impaksi gigi yang menyebabkan infeksi. Nah, ini juga disarankan diambil ya.
Kemudian yang keempat ada kasus infaksi gigi yang berkaitan dengan radang atau stomatitis radang pada gusi ya, atau mukosa sariawan. Nah, pada pasien tertentu itu gigi infaksinya bisa menggigit mukosa pipi ya, mukosa bukalnya tergigit, akibatnya tidak akan sembuh walaupun diobatin, dia akan berulang, sariawannya tidak akan sembuh. Nah, solusinya adalah dengan mengambil gigi tersebut atau sebagai sumber traumanya harus dibuang. Berikutnya kita akan berbicara tentang resiko dan komplikasi pasca operasi gigi. Kadang-kadang pasien itu bertanya, kok mau dioperasi takut, dengar kata-kata operasi takut ya. Sebenarnya secara normal setiap tindakan bedah pasti ada kondisi radang ya pasca operasinya. Secara umum dokter bedah sudah tahu untuk cara menangani radang tersebut. Radang itu pastinya rasa tidak nyaman. Di sini nama lain dari rasa nyeri ya. Kita nggak boleh menyebutkan kata-kata nyeri ke pasien. Karena secara psikologi yang masuk ke alam bawah sadar pasien pasti akan nyeri. Kita pasti menggunakan kata-kata rasa tidak nyaman supaya pasien itu pikirannya yang masuk ke alam bawah sadarnya adalah rasa nyaman. Nah, rasa tidak nyaman ini puncaknya kalau pasca operasi gigi itu 1 hari pertama, 1 sampai 2 hari pertama itu puncak nyeri. Untuk mengontrol rasa nyeri tersedia analgesik yang kombinasi ya untuk digunakan untuk mengontrol tersebut. Beda dengan cabut gigi biasa, nyeri yang ditimbulkan operasi gigi infaksi ini cenderung menengah sampai severe, sampai nyeri hebat. Untuk itu kita nanti akan meresepkan ke pasien obat-obatan analgesik yang beberapa macam ya. Ada analgesik NSAID misalkan digabung dengan paracetamol, steroid atau dengan adjuvan yang lain atau tambahan yang lain untuk memanage nyeri. Tergantung masa operasinya, tergantung trauma yang ditimbulkan setelah operasi itu. Nanti dokter akan memilih obat yang sesuai. Kemudian yang kedua, udem atau bengkak. Nah, bengkak pasca operasi ini juga wajar ya karena ada luka di gusi, luka di jaringan keras itu perlu disadari oleh pasien, itu akan pasti muncul. Bengkak ini sebenarnya paling mudah dikontrol dengan kompres dingin ya. Selain obat-obatan yang diberikan dokter, kompres dingin 24 jam pertama itu akan membantu mengurangi bengkak. Selain itu juga nyeri akan banyak berkurang. Berikutnya yang ketiga, trismus. Ini trismus adalah kondisi di mana pasien tidak bisa membuka mulut lebar. Ya, ini terjadi karena otot-otot mastikasi mengalami radang, terutama yang di dekat gigi yang diambil ya, gigi molar ketiga infaksi tadi, itu otot masseternya mengalami radang sehingga pasien sulit untuk membuka mulut. Kondisi ini sebenarnya akan pulih dengan sendirinya dalam 1 atau 2 minggu saat radang itu berkurang. Untuk yang keempat, perdarahan ini wajar dalam 24 jam pertama, nanti dokter akan menjahit luka bedahnya, dijahit supaya rapat sehingga perdarahan akan sangat minimal. Untuk poin nomor 5, nomor 6 dan 7 ini ada parestesi, infeksi, oral-antral communication, ini adalah kondisi yang jarang. Nomor 1 sampai 4 itu yang relatif sering karena itu kondisi radang yang secara umumnya, radang akut pasti akan muncul seperti itu. Nomor 5, 6, 7 ini adalah kondisi yang jarang, persentasenya di bawah 5%, misalkan parestesi atau cedera saraf di daerah gigi yang diambil ya. Yang paling sering saraf nervus cranialis ketiga, cabang kelima, cabang ketiga itu cedera atau nervus yang ke arah lidah ya, lidah yang juga bisa cedera. Untuk kondisinya umumnya sangat jarang. Di penjelasan awal, misalkan dari ronsen foto itu tampak akar ujung gigi dari gigi infaksi yang akan diambil itu dekat dengan kanal vestibular atau daerah akar giginya dekat dengan sarafnya, itu kita komunikasikan ke pasien. Ini ada risiko yang bisa terjadi yaitu cedera saraf. Untuk prognosis atau harapan sembuhnya dari cedera saraf ini adalah baik karena cedera yang ada itu bersifat ringan, hanya istilahnya nerve injury-nya itu hanya ringan. Jadi akan prediksinya kalau saraf itu penyembuhannya lebih lama dari jaringan gusi ya. Umumnya kalau di literatur disampaikan 3 sampai 6 bulan akan membaik. Yang nomor 6 ini infeksi atau surgical site infection ini juga jarang terjadi. Kemungkinan terjadi juga di atas hari ketiga, nanti pasien diwanti-wanti. Kalau di atas hari ketiga ada gejala misalkan nyeri tidak berkurang, bengkak tidak berkurang, badan seperti tidak nyaman, meriang, demam, ada nanah di daerah operasi, kadang-kadang itu adalah salah satu bisa tanda yang menunjukkan adanya infeksi.
Disarankan pasien untuk mengurangi infeksi ini untuk minggu pertama mengkonsumsi obat yang diberikan, obat kumur yang diberikan sesuai dengan aturannya. Yang kedua, menjaga imunitas, yaitu misalkan istirahat cukup. Kemudian disarankan juga pasien itu tidak bepergian luar kota dulu untuk 1 minggu pertama pasca operasi. Kemudian selain itu, yang penting juga di sini adalah nomor 7 ya, oral-anal communication ini pada gigi impaksi molar atas. Molar atas itu gigi atas paling belakang. Itu pada pencabutan ada risiko terjadi lubang atau hubungan antara rongga mulut dan rongga hidung. Nah, rongga hidung di sini diwakili oleh sinus ya, sinus rahang atas atau sinus maksila. Itu bisa terjadi lubang karena akar gigi yang gigi impaksi yang dibuang itu adalah dasar dari sinus atau rongga sinus yang di rahang atas. Saat terambil kemudian berlubang, itu perlu dinilai apakah perlu operasi penutupan sinus atau tidak. Itu tergantung kondisinya. Kondisi oroantal komunikasi ini termasuk yang jarang. Jadi kesimpulan untuk risiko dan komplikasi pasca operasi gigi sebenarnya minimal ya. Yang sering-sering hanyalah kasus-kasus kondisi radang akut yang normal pada pembedahan yang secara umum. Slide berikutnya mengenai gigi impaksi yang dibiarkan, apakah berbahaya? Nah, jawabannya yang pertama, nyeri gigi. Jadi gigi impaksi yang dibiarkan bisa menimbulkan nyeri gigi. Nyeri ini bisa bersifat kronis dan kambuhan, tergantung posisi giginya. Yang kedua, nyeri orofasial ya. Nyeri orofasial itu sudah disinggung, nyeri yang meliputi rongga mulut dan wajah. Nyeri di leher, nyeri di kepala, itu bisa disebabkan dari gigi yang impaksi. Kemudian yang ketiga, karies pada gigi sebelah atau lubang gigi pada gigi sebelah. Yang keempat, adanya kerusakan gusi atau tulang pendukung giginya. Tulang alveolusnya mengalami kerusakan. Gigi impaksi pada kasus-kasus tertentu, pada kasus gigi impaksi yang terpendam, 100% tidak terlihat, itu folikel gigi impaksi itu dapat mengalami perubahan ke arah kista atau ke arah neoplasma. Itu beberapa kasus ditemukan tampak gigi terpendam dikelilingi oleh tumor atau kista. Yang berikutnya adalah misalkan dibiarkan bisa menimbulkan infeksi. Tadi sudah disebutkan salah satu infeksi yang dikhawatirkan adalah infeksi yang menyebar ke spasia-spasia wajah atau ruang di antara otot-otot wajah. Nanah akan mengumpul di sana menyebabkan ruang yang mati atau dead space itu bisa kita kasih antibiotik nggak akan mempan karena di situ tidak ada aliran darah, hanya mengurangi sedikit. Nah, itu perlu tindakan atau intervensi bedah untuk pengeluaran nanah. Ya. Itu dari gigi impaksi bisa menimbulkan infeksi yang parah. Kemudian sariawan juga tadi sudah disinggung ya. Intinya ada trauma atau gigitan yang gigi impaksi pada jaringan lunak di sekitar rongga mulut. Mohon maaf dokter, mengingatkan untuk waktunya masih 2 menit lagi ya dok ya. Ya. Berikutnya adalah di mana pelayanan gigi impaksi yang standar dapat diperoleh oleh teman-teman. Yang pertama di poliklinik rumah sakit ya, biasanya di rumah sakit itu kelas A, B, C, mungkin D ada dokter bedah mulutnya, biasanya ada pelayanan bedah mulut di sana. Untuk pasien-pasien BPJS biasanya memerlukan rujukan dari fasilitas kesehatan yang pertama atau puskesmas. Kadang-kadang juga misalkan di vaskes berikutnya atau vaskes untuk rumah sakit tindak yang lebih lanjut lagi itu tidak ada dokter bedah mulut, biasanya dirujuk ke dokter yang rumah sakit yang ada dokter bedah mulutnya. Yang kedua di praktek dokter gigi swasta ya, ini tentunya ya disarankan gigi impaksi. Kadang-kadang pasien tidak tahu ya, datangnya ke dokter gigi, kemudian dokter gigi pun memiliki kompetensi sebenarnya, kompetensi untuk mencabut gigi impaksi. Pada klasifikasi gigi tertentu saja, tidak semua impaksi boleh dilakukan oleh dokter gigi biasa. Cuman kadang-kadang beberapa sejawat yang berpraktek itu kadang-kadang melebihi kompetensinya, tidak semua, tapi ada beberapa pasien yang sampai dirujuk ke kami ya, pasca operasi dengan dokter gigi, kemudian mengalami komplikasi. Nah, kalau ada komplikasi, teman sejawat tersebut tidak bisa mengatasinya, baru dirujuk ke spesialis bedah mulut. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter bedah mulut di awal ya, misalkan itu sudah ketahuan ada gigi yang posisinya tidak normal, terutama gigi belakang ya. Berkaitan dengan kompetensi, kemudian peralatan standar yang harus digunakan. Yang penting lagi kalau ke dokter gigi spesialis bedah mulut, mereka sudah terlatih untuk memberikan manajemen pain killer yang
bagus, jadi operasi bisa dilakukan tanpa rasa sakit. Yang kedua adalah atraumatik, itu prinsip bedah. Yang berikutnya adalah trauma seminimal mungkin. Kalau mendengar pertanyaan, mendengarkan ungkapan pasien yang habis dioperasi di dokter yang tidak berpengalaman, ya mungkin itu mereka operasi sampai 2 jam, 1,5 jam, nggak keluar giginya, kemudian akhirnya baru dirujuk ke dokter bedah mulut. Itu beberapa kasus ada yang seperti itu. Cuman kita memang tidak membuka ke umum ya, karena memang itu rahasia rahasia jabatan ya, tidak boleh disampaikan. Intinya kita mengedukasi teman-teman sejawat dokter gigi untuk lebih bijaksana dalam memilih kasus gigi impaksi. Kalau misalkan itu bukan kompetensinya, sebaiknya dirujuk untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Yang terakhir adalah rekomendasi. Pesan apa yang disarankan di sini ada 5. Yang pertama, untuk screening gigi impaksi sebaiknya dilakukan usia dini di atas 15 tahun. Yang kedua, segera untuk ke pasienkes atau dokter gigi ya, untuk berkonsultasi jika gigi geraham ketiganya tumbuh miring atau tidak normal untuk diagnosis dan terapi. Dokter gigi akan memberikan rujukan ke dokter yang tepat untuk perawat, untuk mendiagnosis dan untuk melakukan tindakan yang sesuai. Yang ketiga, disarankan misalkan sudah ketahuan ada gigi impaksi, tetap tenang, tetap menjaga kebersihan rongga mulutnya, itu kuncinya. Karena salah satu faktor dari infeksi di rongga mulut adalah gigi impaksi, itu pintu masuk bakteri. Sedangkan yang masih bisa dijaga adalah 2, kebersihan rongga mulutnya, dan yang ketiga adalah imunitas pasien. Jadi kita support untuk 2 itu, untuk melakukan sikat gigi 2 kali pagi dan malam, kemudian obat kumur 1 kali malam sebelum tidur. Yang keempat adalah bedah gigi impaksi dapat dilakukan dengan bius lokal atau lokal anestesi atau dengan general anestesi sesuai dengan diagnosis gigi impaksi. Itu nanti akan dijelaskan dokter yang akan merawat ya. Intinya bisa dilakukan di rawat jalan atau rawat inap, tergantung kasusnya. Yang terakhir, bedah gigi impaksi direkomendasikan dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut untuk mendapatkan pelayanan yang painless dan atraumatik. Matur nuwun, mohon maaf kalau jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam sehat, gigi sehat, senyum ceria. Matur nuwun.